Ya pemirsa, kita balik lagi, pastinya juga di Dosen Berbicara, masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih bersama Ibu Tia yang pastinya juga kita masih melanjutkan ya obrolan-obrolan kita yang pastinya juga tentang ini lebih kepada inovasi dan juga keunikannya. Nah, tapi sebelumnya mungkin tadi juga Ibu Tia udah sampaikan juga ya, mungkin lebih spesifiknya ini yang membedakan aplikasi ini dengan atau juga teknik-teknik metode atau juga pembelajaran yang berbasis matematika atau khususnya untuk matematika ya, itu yang membedakannya apa gitu Bu Tia yang dengan terobosan ini gitu? Secara lihat kita terobosan atau inovasinya yang pertama kita memang menginovasikan dari virtual simulasinya. Sebelumnya itu kita angkat menjadi virtual reality. Karena kalau simulasi kan bentuknya hanya sekedar kayak video menjelaskan bagaimana simulasi prosedurnya. Pembelajaran itu kayak misalkan pembelajaran kubus ya disimulasikan seperti biasa, tapi ini ditanamkan dia ke dalam virtual reality sehingga simulasi yang sebelumnya ditonton lewat layar sekarang dimasukkan dalam alat, kemudian di alat virtual itu anak bisa langsung masuk, bisa langsung melihat sendiri, mempelajari sendiri, seolah-olah dia itu sedang berada di dalam dunia nyata. Reality pembelajarannya seolah-olah dia sedang memegang kubus atau segala macam yang berhubungan dengan konsep matematika, dia langsung mengenalinya secara sendiri di dalam ruang reality. Kemudian kita menambahkan lagi inovasi di sini, yaitu ada penambahan fitur, dan ini adalah salah satu fitur yang memang sebelumnya belum ada. Jadi kita tambahkan fitur game di sini. Gamenya itu pun kita desain, gamenya itu masih dalam seputaran game matematika. Itu sejenis game petualangan yang dia memiliki 4 level. Dan ini kita pilihkan untuk saat ini masih uji cobanya kita pakai untuk anak-anak kelas 5 SD. Jadi belum kita pakaikan untuk anak SMA, tapi kita masih pakaikan untuk anak kelas 5 SD. Jadi kita masukkan ke dalam 4 level game di dalam situ. Level 0 yang disebut dengan level visualisasi, di mana anak-anak melihat dulu, kemudian dia mempelajari bagaimana bentuk visual-visual dari konsep-konsep sederhana. Kemudian dia mencoba untuk memasuki ruangan visualisasi tersebut, kemudian dia menjawab soal dan segala macam dalam tahapan level 1, baru kemudian dia mendapatkan kunci untuk bisa masuk ke level-level berikutnya. Level tertingginya itu ada di level 4, yaitu rigor. Nah, di level 4 mereka sudah dikasih misi. Kenapa kita masukkan misi di sini? Itu kita sesuaikan dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum MBKM berbasis OBE. Jadi si anak itu diberikan masalah, konsep pemecahan masalah, di mana misi yang harus diselesaikan itu di level 4 itu sampai tuntas. Nah, di dalam ruang misi ini setelah dia tuntas, dia masuk di sini ada penilaian. Jadi game ini itu gurunya juga boleh menilai di dalamnya. Sehingga dia juga boleh berinteraksi dengan kawan-kawannya. Jadi kita membuat sejenis interaksi antara kawannya, karena yang kami upayakan kemarin itu virtual reality itu untuk mungkin berkelompok ya kita buatkan. Jadi satu kali naik 6 sampai 7 anggota. Jadi di dalam misi itu mereka menyelesaikan sebuah misi sampai mereka bisa mendapatkan kunci sehingga bisa keluar dalam mendapatkan piala kesuksesan. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga mulai dari awal konsep sampai terakhir kan mereka nggak sadar bahwa itu sedang dinilai pembelajaran matematikanya. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk progresnya sendiri gitu ya. Nah, jadi aplikasi ini apakah sudah mungkin diuji coba atau mungkin yang pasti juga seperti Bu Tia sampaikan tadi, berarti ini dikhususkan untuk implementasinya ke masih siswa sekolah dasar ya untuk tahap pertama gitu ya. Nah, jadi mungkin apakah sudah berjalan atau mungkin lagi on progress atau juga mungkin kita juga pengen tahu kalau misalnya sudah, bagaimana tuh penerapan atau juga bukan penerapan sih, mungkin respon dari siswa atau juga mungkin para gurunya gitu untuk untuk virtual reality ini kita belum menguji coba karena kemarin kita pada saat virtual simulasi itu sudah kita uji cobakan. Pada saat menanamkan dia ke dalam virtual reality itu mungkin itulah kendalanya, ada beberapa fitur yang tidak
support, jadi kita coba memasukkan terus semuanya. Dan ini mungkin dalam beberapa hari ini udah selesai. Sebenarnya saya mau menunjukkan alatnya tersebut, tetapi karena belum selesai prosesnya, saya tidak bisa mendemokan di sini. Nanti mungkin di talk show berikutnya kita bisa demokan atau mungkin pada saat kami ke sekolah dengan siswa nanti bisa tim untuk meliput kegiatan tersebut. Pastinya. Karena saya lihat dari hasil yang kemajuan yang sudah saya lakukan, mungkin baru berbentuk modul kita buatkan, kemudian kita tanamkan ke dalam virtual reality, dan mungkin nanti di pertengahan September ini saya rencana mau turun ke lapangan untuk bisa diuji coba dulu. Nanti kita bisa tahu apa kendalanya dari siswa, baru kita tahu dari kendala dari guru, kemudian kita ada tahapan untuk evaluasinya. Jadi baru tahapan saat ini adalah validasi terkait dengan modul ajarnya saja dulu. Oke, nah pasti juga ini sangat mungkin dari judulnya atau juga mungkin dari penjelasan Bu Tia, ya pasti juga ini membutuhkan konsentrasi dan juga fokus yang luar biasa ya untuk bisa menciptakan aplikasi ini bisa berjalan. Nah mungkin bisa diceritakan juga, nah itu prosesnya seperti apa sih Bu Tia, mungkin dengan timnya atau apa gitu, mungkin menjadi referensi juga nih buat para dosen-dosen khususnya ya, mungkin kadang-kadang wah ini mungkin punya ide atau apa gitu, tapi mereka wah ini takut dalam eksekusinya seperti apa gitu. Nah mungkin ini lebih kepada pengalaman dari Bu Tia sendiri, karena ini bukan sekali dua kali ya, karena banyak sekali ya Masya Allahnya itu Bu Tia memenangkan atau juga dari hibah-hibah dari Dikti ya, pastinya juga dari Kemdikti Saintek. Nah jadi kalau misalnya mungkin tipsnya seperti apa nih kolaborasinya dengan orang-orang dalam pelaksanaannya, apalagi juga ini mungkin lintas dengan pemrograman gitu ya segala macam gitu. Kalau kita membangun sebuah sistem tentunya saya selalu mengutamakan trik dari saya ketika mau mengajukan hibah atau kita punya sebuah ide. Kayak contoh ini adalah virtual reality. Itu hanya ide yang saya miliki. Saya hanya bisa membuat e-modulnya saja, bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, dan e-modul itu dibawa ke dalam pemrograman. Itu kita kolaborasi. Di dalam tim riset ini itu terdiri dari saya ada matematika, bidang pendidikan guru sekolah dasar, tapi matematikanya. Kemudian saya juga berjoin dengan Ibu Desitaria Yusiantebe, dan kebetulan beliau adalah bagian dari pemrograman khusus kepada Citra, dan beliau memang sudah sering membuat aplikasi-aplikasi yang berbaur kepada virtual atau Citra. Nah, kemudian saya juga di sini juga berkolaborasi dengan dosen luar, yaitu dari Unimal. Beliau itu bidang matematika sains, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana nanti peningkatan level dari game yang ini yang kita bangun. Selanjutnya kita yang paling respect saya di sini adalah mahasiswa Universitas Ubudia. Kita punya program studi sistem informasi dan informatika. Jadi itu adalah kunci yang kita punya. Kita punya ide, sebagai dosen punya ide, kita punya rangkanya, kita minta kepada mahasiswa untuk join dengan kita kolaborasi dengan mahasiswa, dialah yang membuatkan programnya. Dan Masya Allah luar biasa, itu jadi programnya, sehingga inilah yang kita harapkan dari mahasiswa-mahasiswa kita ke depan, terus berkarya di sini. Jadi berjoin dengan dosen, mungkin mahasiswa itu nggak punya ide di awal, tapi mereka mampu mengerjakannya gitu. Oke, nah pasti juga ini mungkin salah satu tipsnya juga. Nah nanti kita juga bakal lanjut lagi ya, mungkin bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman besar ya yang saya juga berharga yang dipunyai sama Bu Tia buat pemirsa di rumah. Dan tentu juga jangan kemana-mana, kita bakal break dulu. Nanti kita juga akan hadir lagi, kembali lagi di sesi yang terakhir, juga di sesi ketiga bersama kita berdua di sini di Dosen Berbicara.